Saya masih ingat kata Pak Christian Jebol ketika dia dipilih menjadi Ketua Umum untuk pemekaran Provinsi Nia Selatan. Strateginya begini, bahwa kita itu kecil, Nia Selatan itu, secara umum Nias itu kecil, tapi bagaimana meminjam kekuatan orang lain untuk jadi kekuatan kita. Jadi dia nempel dalam satu komunitas untuk pemekaran provinsi ke depan. Misalnya dia nempel ke Papua, sehingga nggak boleh kita berdiri sendiri. Nah, mengenai tadi komunitas ini akan lebih baik kalau dikembangkan di daerah di mana kita berada. Tugas kita adalah Yeremia pasal 29, tadi Bu Pendeta sudah jelaskan, dan sedikit saya tambahkan bahwa kerja kita adalah mesejahterakan kota dimanapun kita berada. Hari ini kita ada di Tangsel. Jangan lupa ya, nomor 1 ya Pak Tomo ya. Ya, sebelum saya menyampaikan mengenai pendapat saya mengenai Nia Selatan, kebetulan saya salah satu ketua tim Ibu Saras dan uang saksinya ada di saya. Amal itu. Jadi begitu di komunitas kami, bila kita butuh uang saksi, oh berapa? Saya bilang sekitar 300 juta. Hanya dalam 1 minggu mereka kumpulin dan sekarang ada di tangan saya. Jadi saya berharap bahwa juga siapa yang bersedia menjadi saksi, sekarang tadi judulnya adalah mesejahterakan kota di mana kita berada. Silakan nanti kalau ada nanti Pak Ketua saja bisa mengorganisasi, karena saya bersyukur sekali juga ini luar biasa acara ini, bahwa yang memajukan Nias itu bukan orang Irian. Yang memajukan Nias itu apalagi Belanda, bukan, tapi yang memajukan adalah diri kita sendiri. Saya kembali ke selatan, saya kembali Pak Tomo. Saya di sana 2 malam dan kerja saya keliling, ketemu Pak Bupati, lalu deklarasi dan saya balik ke Jakarta. Saya melihatnya begini, di sekitar kita banyak orang politisi, tidak saja di Nias, tidak saja di Nias Selatan, tapi secara umum di Indonesia sekarang banyak politisi. Tapi sedikit negarawan, Pak. Lalu bedanya apa? Itu bedanya adalah politisi dia mengambil keuntungan sendiri. Makanya orang Nias di zaman itu banyak masuk penjara. Wakil bupatinya masuk, sekdanya masuk, kebanyakan adalah dari dinas pendidikan masuk. Tapi bersangkutan aman. Tahu lah Pak Tomo itu cara-caranya bagaimana. Ya, tahu ya. Negarawan bedanya adalah bertanggung jawab bagi masyarakat dan bagi anak buah. Barang siapa yang mengorbankan anak buahnya, nah itu tandai itu. Artinya mengambil keuntungan di balik. Jadi Jepang, jangankan itu korupsi. Begitu ada persoalan anak buah, menterinya mundur. Kan itu cuma sekali, apa yang dipertahankan sih? Begitu kita melewati fase-fase ini, apakah kita memimpin, kita akan melewati itu dan kita akan berhenti juga seperti orang biasa. Lalu alasan saya mendukung HT apa? Saya kan harus punya alasan juga. Kalau di grup, kalau diikuti FB saya mengatakan bahwa harus punya alasan mendukung siapapun. Punya argumen yang kuat kita mendukung siapapun. Karena namanya politik ada yang punya Pak Tomo. Kalau kita jadi tim sukses, maka yang sebelah, apapun katanya kita nggak boleh setuju. Itu rumus. Karena 2014 saya adalah tim sukses nasional, ditandatangan SK saya oleh Mahfud MD, kami dibimbing itu Pak. Pokoknya apa kata Pak Jokowi salah. Waktu itu namanya Pak Jokowi ya. Ya, pokoknya apa kata beliau walaupun itu pro rakyat salah. Salah. Itu rahasianya gitu ya. Rahasianya gitu. Makanya ibu masyarakat nggak boleh berantem ya. Nggak boleh berantem. Itu kerjaan orang politisi. Tapi khususnya Selatan, saya harus fair. Karena saya bukan calon, bukan tim sukses. Saya adalah berada di independen, di luar. Kalau kita pelajari Nia Selatan itu, kita tidak begitu beruntung. Secara umum Nia begitu beruntung. Kenapa? Karena kita berada di ujung Sumatera. Kita berada pada posisi strategis.
Saya tidak tahu kakeknya Pak Tomo tadi itu kenapa itu dia ke Nias itu. Karena kita berada di ujung, Pak. Berada di ujung. Nah, mengelola ini memang itu dibutuhkan riset yang sangat mendalam supaya daerah itu bisa maju secara umum. Nias itu supaya maju. Saya mencoba mempelajari ini. Menurut saya, Pak Jokowi itu luar biasa. Tadi kan berseberangan ya Pak, sekarang saya mau uji. Iya, Pak Jokowi ini luar biasa. Belakangan ini, dia memprogramirkan atau mengumumkan adalah lumbung pangan nasional. Lihat tanggung singkong, saya heran. Ini kok yang tinggi kok singkong, itu kan makanan saya waktu kecil. Tapi jangan bilang siapa ya, itu saya itu. Rahasia kita aja. Jadi waktu kecil itu saya makan singkong. Kenapa beliau program singkong? Saya mencoba kanan kiri. Gitu ya. Rupanya beliau itu luar biasa visioner. Pertama, kalau di bidang teknologi, otomatis kita sudah kalah dibanding dengan China. Korek api, China 150 biji, 100 rupiah. Gitu ya. Orang kita 500 satu biji. Kita tidak masuk akal bagaimana dia mengurangi kos itu sehingga bisa dia jual murah sekali. Nah sekarang orang Indonesia mau bersaing di bidang teknologi, kita sudah ketinggalan. Belum lagi di zaman Habibie. Di zaman Habibie itu, saya mohon maaf kalau ada pendukung Habibie, Pak Habibie itu mengerangnya adalah pesawat terbang. Kenapa bukan motor? Kenapa bukan mobil yang dipakai oleh masyarakat banyak? Dengan sombongnya Jepang mengatakan saya bantu Indonesia mengenai infrastruktur. Bukan dia mau bantu supaya mobilnya laku. Mobilnya laku. Jadi kita senang aja menerima bantuan gratis-gratis tadi. Dibagi gratis ada sesuatu hal. Kita senang aja menerima bantuan itu zaman itu. Padahal itu adalah politik tingkat tinggi. Bayangkan kalau sekarang kita punya mobil oleh Indonesia. Kenapa saya mengenai Nias dan khususnya Nias Selatan? Adalah ekonomi yang mandiri, menguasai dari hulu sampai hilir. Tadi Pak Jokowi membuat itu, dan kita hanya mencontoh aja yang sudah. Singkong itu membawahi 13 turunan teknologi. Jagung itu membawahi 13 juga turunan teknologi. Sampai baru saya tahu bahwa ada yang namanya beras singkong. Nanti sampai mau ke rumah rasakan, karena saya sudah beli. Saya mau rasakan yang namanya beras singkong dan beras jagung. Nanti siapa yang mau ada online-nya bisa kalian pesan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Pak Hade, saya bilang visi ke depan apa Pak? Walaupun sebelumnya kami banyak diskusi. Saya senang Pak Hade, dia buka ruang diskusi. Dia mengatakan kepada saya, Pak Anton, saya lebih mendorong apa yang disampaikan itu adalah beras singkong sesuai dengan visinya Pak Jokowi. Pertanyaannya bagaimana melaksanakannya? Kan tidak segampang juga membagikan tanah. Itulah fungsi dari milenial ini. Dengan info di sana, karena teknik memimpin itu kan sederhana sebetulnya bagi adik saya milenial. Pak Jokowi itu tidak perlu ahli keuangan, tapi dia mengumpulkan orang-orang ahli keuangan. Sederhana itu kepemimpinan itu. Tidak perlu ahli kita bidang teknologi yang lain, tapi kita bisa mengumpulkan ahli-ahli teknologi untuk menjadi kekuatan kita. Saya bilang Pak Bupati bahwa oke, tanggung jawab saya akan melaksanakan tanggung jawab saya. Kalau itu visi Pak Bupati, legasinya ditinggalkan untuk kepemimpinan 3 tahun ini, saya siap melaksanakan. Inilah beban kita bersama, doakan bahwa ini adalah jadi. Karena singkong itu udah budaya kita tidak kaget. Kita hanya, ini milenial ini, saya berharap Pak Bupati membentuk tim nanti untuk riset daripada singkong itu di Jakarta, milenial yang kakinya cepat. Karena kita ini kan udah kolonial Pak. Ini orang-orang milenial ini yang cepat. Oh ini di kementerian, sayang sekali ada masalah di KKP, dan itu tidak ada masalah karena itu kan perorangan, lembaganya kan tetap. Riset daripada singkong itu ada di Bekasi. Nah ada desa milenial nanti dengan arahan daripada Pemda, karena kita tidak bisa jalan sendiri, itu bisa menunggu. Jadi sekali lagi bahwa menunggu 13 turunan ini kita pelajari, kita praktekkan di Nias Selatan, baru kita jual. Karena kalau mentah-mentah di sana kita kalah bersaing, bagaimana hitungannya? Makanya ketika 02 mengatakan bahwa gratis, bagaimana ngitungnya?
Saya coba berdebat sama mereka, tapi mereka nggak bisa jawab ke saya. Undang-undang negara ini, tahun pertama, anggaran itu dilaksanakan berdasarkan pemerintah sebelumnya. Jadi anggaran itu yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa pelajari, bahwa itu dia menganggarkan 1 tahun pemerintah setelah terpilih. Pada tahun kedua, baru visi misi si calon itu dia melaksanakan. Pada tahun ketiga menuju tahun 2024 untuk pemilu kada serentak. Di mana gratisnya ya? Anggaplah itu gratis saja. Gratisnya itu di mana hitungannya? Saya nggak habis. Ya, bicaranya yang sah gitu kan? Gratis. Nah, saya ini orang ini ada di Miniol ini bisa meyakinkan dirimu dulu dan meyakinkan orang lain. Apa yang disampaikan tadi Ketua Pak Berita, bahwa harus kita yang merawat. Harus kita yang merawat. Kita harus intelektual menyampaikan. Jadi sekali lagi itu adalah keberadaan saya. Saya akan membela apa yang telah diluruskan, apa yang telah digariskan, dan saya punya alasan tersendiri kenapa saya mendukung Pak Adi. Tidak cukup semangat ini untuk bekerja. Anggaplah di perusahaan kita, ya. Maka hanya cukup semangat. Saya ini orang marketing dari dulu, Pak. Dan sekarang saya kerjasama dengan orang cepat. Tidak cukup hanya semangat. Cukup. Setelah semangat itu perlu, tapi tidak cukup. Perlunya apa? Perlu administrasi. Ya. Di pemerintahan perlu birokrasi. Kalau Pak Hade, birokrasinya tidak cakap, maka kita juga balik tangan. Karena itu pekerjaan berbahaya. Ada 34 pegawai negeri di Nia Selatan masuk penjara. Kasihan nggak? Bila lihat, kasihan nggak? Ya. Adakah saudara ini di sana? Ada. Gembira. Tentu sedih ya. Sedih ya. Jadi ini sekali lagi bahwa ekonomi, karena ini disinggung ekonomi, saya fokus di ekonomi aja, mau membantu bupati. Kalau tidak ada arah melintang, ada 2 sisi yang kita ambil, satu swasta dan satu pemerintah. Swasta, saya terus bicara sama orang-orang yang tadi, judulnya kepemimpinan, tidak kita harus ahli bidang itu, tetapi tugas kita adalah mengumpulkan orang-orang ahli untuk membantu kita. Doakan saja semua bahwa itu bisa berjalan dengan baik. Saya melihatnya sekarang seperti di Tangerang Selatan, Pak Hade lagi meeting. Saya lihat, saya juga kelilingnya selatan, infrastruktur juga bagus. Lagi dibangun rumah sakit umum Pak, bukan saja di Nia Semarang. Hebatnya Hade itu tidak mengembang. 5 bulan yang lalu saya ajak rapat itu beliau itu Pak Hade pada satu perusahaan raksasa Thailand. Beliau ikut dan disurvei 5 bulan yang lalu di Nia Selatan, dan program itu sudah dan akan dilaksanakan di Gunung Soli dengan 30 hektar laut akan sudah dilaksanakan lagi di ini. Kalau ada saudara kepala dinas kelautan di Gunung Soli, kalian bisa cek. Berada informasinya bahwa ada program dari sebuah raksasa perusahaan Thailand yang sudah ada di Indonesia, mereka lagi melaksanakan program itu. Jadi kita berharap di selatan mereka sudah survei itu cukup sangat bagus, sangat bagus. Artinya apa? Selain kita meyakinkan saudara kita di Nias, kita juga perlu berdoa ya Pak, berdoa supaya orang mengirim orang-orang yang menolong kita. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Ya kan? Udah lama di Nias Selatan jadi kabupaten miskin. Aku sedih juga mendengar ya kan, Pak Jokowi mengumumkan bahwa kebanyakan kabupaten yang ada di Kepulauan Nias itu adalah miskin. No, kita percaya diri itu cuma sekali aja. Besok kita mati sama-sama. Tapi kita berdoa Pak Jokowi 120 tahun. Amin. Begitu ya, adik-adik milenial ya. Yakini dirimu dan baru meyakini orang lain. Sebagai intelektual harus punya pendapat, harus punya karakter, punya karakter. Nia Selatan adalah di tanganmu. Nia Selatan adalah punya kita. Nia Selatan mekar tidak sama dengan kabupaten lain. Nia Selatan penuh dengan air. Saya tahu persis karena saya terlibat di dalamnya. Setelah keluar undang-undang untuk perkara provinsi, baru Nia selain itu ikut untuk
sampai syarat jadi sebuah provinsi dan dibantu semua pihak. Nia Selatan beda. Nia Selatan itu penuh perjuangan. Oleh karena itu tidak boleh kita sisakan tadi. Ya, benar ya? Ada firman? Ada firman? Baik dulu. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Mohon izin Pak Ketua, saya ditunggu Pak Ketua Umum Jenderal Bahagia di Atas Sutra. Karena itu tempat saya nongkrong Pak ngopi Pak. Saya bagi sedikit pengalaman saya ngopi. Ada seorang tadi di semoga ini mahasiswa ini jadi pengalaman ya. Biasanya orang dia saya berdebat. Kalau tamat cita-citanya jadi pegawai negeri. Betul apa benar? Betul. Mindset itu dia. Yang mindset itu dia. Saya kenal seseorang namanya Dr. Dedi. Dokter ini adalah seorang dosen dan suaminya juga seorang dokter. Tapi kerjanya jual kopi. Saya agak sedikit dokter sama-sama dokter, tapi kok jual kopi. Jadi di program ini dia siap membantu kita di Selatan. Makanya doa kita kirimlah orang-orang yang bisa membantu kita di sana. Jadi Pak Jenderal sekarang ada di situ, Pak Beritama juga pernah saya nama. Ini orang luar biasa. Dia yang berubah Jawa Barat jadi penghasil kopi nasional, sehingga Menteri Anton Aprianto waktu itu dia dijuluki adalah Bapak Kopi Nasional Indonesia. Padahal itu di belakangnya itu dia. Bagaimana caranya? Caranya adalah rupanya kopi ini saya baru mengerti. Jadi kopi ini tidak sekedar kopi robusta atau apa, itu banyak jenjangnya Pak, sampai 1 juta per kilogram. Sayangnya Nias itu dataran paling tinggi cuma 400 meter dari permukaan laut. Minimal itu 1000. Jawa Barat punya gunung itu kayak Lembang itu 1000 lebih. Jadi di zaman akhir itu dia memberikan usul ke akhir bahwa kalau mau jadi kopi penghasil terbesar di Indonesia, caranya adalah kasih kopi sama petani dan kami yang kawal, kami yang pesultan, dan itu sama aja dia Nias. Sekali lagi doakan semua supaya orang-orang terbaik ini bisa membangunkan kita. Lalu oleh Gubernur Aher beberapa tahun yang lalu mengambil kebijakan. Dia membeli bibit kopi 6 juta pohon kopi. 6 juta, bahwa ada kakak di sana kita tidak urus. Tapi 6 juta. Hari ini Provinsi Jawa Barat adalah penghasil kopi terbesar. Nias ini kita mau jual, Nias Selatan ini kita mau jual. Ada nggak kita kopi Nias? Ada brandnya ya? Kopi Nias ya. Nah ini bisa dikolaborasi. Karena kita di sana dari kecil itu kopi sudah ada. Itu yang saya bilang tadi ini, kita bersama-sama untuk saling menguatkan, saling mengisi. Juga saya bilang Pak Bupati manfaatkan kami di Jakarta yang suka nggak suka. Jakarta adalah tempat pengambil kebijakan, tempat orang-orang ide, tempat uang, tempat bisnis dan sebagainya. Saya berharap Pak Bupati terpilih ini, walaupun saya yakin sekali intuisi saya mengatakan hadiah adalah jadi Tuhan dan akan menang besar menurut saya. Nanti kita uji tanggal 9. Harus membentuk satu tim karena Jakarta ini adalah tempat orang gini semua, tempat pengambil kebijakan. Pak Bupati itu oke menurut saya. Oleh karena itu tugas kita adalah saling menguatkan satu dengan yang satu. Lamanya bakheda surga dan jiwa dua misi, tapi belum tentu si dua joel ada di kita. Kerja kita adalah saling menguatkan, saling mengisi. Kami didoakan juga para senior supaya sehat dan panjang umur. Amin. Saya bilang anak saya, doanya anak saya itu, saya bilang doain papi ya. Umurnya berapa papi? Saya bilang 150 tahun aja. Ya. Ya ini panjang aja ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada ini Ibu Pendeta, ya Pak Tomo saya sudah kenal lama, Pak Tuera juga udah lama. Saya mohon maaf kemarin waktu saya situ saya tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Tapi dukungan saya ini adalah dimanapun kita berada, pokoknya kita ikut membangun kota. Itu alasan saya kenapa saya mendukung. Jadi di mana saya berada berkat itu nanti kan mengalir kita. Ya sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita, saya mohon izin dan sampai ketemu kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Oh, foto bersama. Oh iya, boleh. Boleh.
Baik, kita foto bersama dulu. Di sini aja, di foto aja, di sini aja. Di sini ada. Oh boleh ya, berdiri di sini aja ya.